Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai sekolah minggu hari ini, kakak pengasuh punya pesan untuk adik-adik semua. Kakak pengasuh kembali mengingatkan bahwa saat ini kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adik-adik dihimbau untuk tetap yang pertama, yaitu tetap tinggal di rumah. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi dan teratur. Yang ketiga, apabila keluar rumah, selalu gunakan masker. Yang keempat, saat keluar rumah, usahakan menjaga jarak dengan orang lain dan juga mencuci tangan. Yang kelima, hindari kerumunan. Dan yang keenam, rajin berdoa dan mendoakan agar pandemi ini bisa segera selesai. Berikut kakak bagikan dokumentasi ibadah sekolah minggu online PAR GKI Moria. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu online dari rumah. Kakak berharap sekalipun kita beribadah online, namun itu tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk tetap beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Puji Tuhan bahwa hari ini adik-adik semua masih dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Nah adik-adik, saat ini kita masih berada di rumah masing-masing. Kakak paham betul adik-adik mungkin sudah rindu ke gereja. Namun jangan bersedih hati adik-adik. Kita ambil sisi positifnya, yaitu bahwa Tuhan memberi kita lebih banyak waktu untuk beribadah bersama keluarga di rumah. Jadi adik-adik, sekalipun kita beribadah di rumah, kita bersyukur karena kita masih bisa merasakan kebahagiaan bersama orang-orang di sekitar kita. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Dalam Tuhan, ketika adik-adik bangun di pagi hari, kemudian adik-adik mendengarkan lonceng gereja, kira-kira lonceng gereja itu tandanya apa? Lonceng gereja itu tandanya Tuhan memanggil kalian. Tuhan memanggil kita untuk beribadah
Seperti lagu pujian yang berkata, dengar dia panggil nama saya. Kakak undang kita semua bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama. Panggilan Tuhan dan melakukan ibadah, ada hadiah buat adik-adik. Hadiahnya apa? Yaitu sukacita. Tuhan akan memberikan sukacita di hati adik-adik karena Yesus itu Raja yang akan selalu melindungi anak-anaknya. Mari kita menyanyi lagu sukacita di hati. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh kakak Uci. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan, semuanya kita tahan, tunduk kepala, tutup mata, kita segera berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena di pagi hari ini Engkau boleh menuntun kami, Engkau membangunkan kami Tuhan, hingga akhirnya kami boleh duduk di depan layar kami masing-masing untuk menyaksikan live streaming kepada pengasuh yang akan melayani kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami agar dari awal pertengahan hingga berakhirnya sekolah minggu ini Tuhan, kami boleh memperhatikan dengan baik, kami boleh memuji-muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, juga cerita yang akan disampaikan kepada kami tidak sia-sia. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu di hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau mengajak kalian untuk melihat anggota tubuh kalian. Kalian punya tangan, punya kaki. Bersyukurlah adik-adik jika punya anggota tubuh yang lengkap. Nah adik-adik, anggota tubuh kita harus kita pakai untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, kakak ajak kalian berdiri lagi. Kita menyanyi lagu pujian yang berkata tangan kanan, tangan kiri.
persembahan kita. Silakan adik-adik siapkan persembahannya, dilipat yang rapi dan dimasukkan ke kotak atau amplop yang tersedia. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk pemberitaan firman Tuhan, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Metu. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu, di mana pagi hari yang indah ini Tuhan sudah menuntun kami dalam sepanjang ibadah kami, mulai dari awal hingga pada saatnya pertengahan ibadah kami ini, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan, boleh Engkau berkati dan boleh berkenan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vicky. Tuhan kiranya berkati kami, kiranya kami boleh duduk dengan tenang, duduk dengan manis, mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vicky. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari bersama kita menyanyi lagu yang berkata, Yesus sayang padaku. Adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini di hari ini di tanggal 3 hari Minggu pada saat ini. Dan adik-adik, mari sebelum membuka Alkitabnya, kita buka di Kejadian 13. Adik-adik boleh membukanya, silakan ambil Alkitabnya. Kita buka di Kejadian 13. Kejadian 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kita ulang. Kejadian 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kakak tidak akan membacakannya ayat semuanya, tetapi kakak pengen kalian adik-adik bisa membacanya sambil kakak bercerita apa isi dari cerita kebenaran firman Tuhan ini. Baik adik-adik,
Jika adik-adik lihat di judulnya, adik-adik boleh melihat bahwa di situ tertulis Abram dan Lot berpisah. Abram dan Lot berpisah. Kedengarannya nama Abram ini tidak asing ya bagi kita. Kita tahu kan, pasti Abram ini adalah Bapak Abraham sebelum namanya jadi Abram yaitu Bapak Abraham. Dan dari kisahnya Abram dan Lot ini berpisah, adik-adik tahu di cerita di balik kebenaran firman Tuhan ini adalah Abram dan Lot mereka bertikai. Terjadi pertikaian antara Abram dan Lot. Mereka berpisah, tetapi ada sebuah problem atau ada sebuah masalah yang mereka hadapi. Yang mereka hadapi pada saat itu. Nah, kakak ingin menjelaskan apa saja yang dipunyai oleh Abram saat itu. Abram itu mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak, yaitu ternak, perak, dan emas. Abram itu mempunyai segala yang Lot juga tidak punya, tetapi Lot juga mempunyai kekayaan yang beda daripada Abram. Dan disitulah yang terjadinya pertikaian ketika saat Abram dan Lot ingin menempati sebuah tempat, yaitu tempat mereka tinggal, yang mereka singgahi. Tetapi bagi mereka begini adik-adik, Abram dan Lot berpikir bahwa mereka mempunyai harta yang sangat banyak, dan untuk menaruhnya semuanya itu tidak cukup di satu tempat yang mereka tinggal. Jadi mereka tidak bisa tinggal bersama-sama dengan harta kekayaan yang mereka punyai. Nah, pertengkaran apa yang saat itu terjadi Abram dan Lot, yaitu mereka ingin berbagi tempat di mana Lot ingin mempunyai pilihan dari cara pandangannya, tetapi Abram memilih tempat dengan cara pilihan Tuhan. Nah, pertikaian tersebut adalah di sini Abram menggunakan pilihan dari Tuhan, sedangkan Lot pilihan dari pandangannya sendiri. Nah, adik-adik, kalau adik-adik bisa baca di situ di ayat yang ke-6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Seperti yang kita bilang bahwa mereka tidak bisa tinggal bersama-sama di satu tempat karena mereka mempunyai harta yang sangat banyak adik-adik. Pilihan tanah Lot pada saat itu adalah lembah Yordan, sedangkan Abram dia memilih tempat untuk menetap di tanah Kanaan. Kenapa bisa? Pada saat itu Lot langsung mengambil keputusan. Pada saat itu dengan cara pandangannya seperti yang kita bilang, Lot langsung mengambil keputusan bahwa apa yang dia lihat ketika Abram bilang kepada Lot, kayaknya ini tempat tidak mungkin bagi kita berdua bersama-sama tinggal di tempat sini. Seketika itu langsung Lot mengambil tindakan. Dia mengalihkan pandangannya daripada Abram dan melihat begitu luas wilayah yang dia lihat dan dia ingin mengambilnya. Disitulah keputusan Lot langsung Abram mengalah dan Abram langsung lebih memutuskan bahwa pilihannya tidak dari cara pandangannya, tetapi pilihannya yaitu hanya dari pilihan Tuhan saja. Jadi dia memutuskan bahwa kehendak Tuhan saja yang terjadi pada pilihannya. Jadi di sini Abram lebih setia menggunakan pilihan Tuhan daripada Lot yang memakai cara pandangannya saja. Nah, apa saja yang Abram dapat dari berkat Tuhan dari pertikaian tersebut? Saat itu yang Abram dapat adalah sebuah konflik dengan mempercayakan Allah untuk mengurusi urusannya. Yaitu sementara keputusan Lot berdasarkan pada apa yang dia pikirkan menuruti kehendak Allah. Dia tidak memikirkan
pilihan dari Allah dan pilihan Allah sebelumnya. Dia tidak memikirkan bahwa pilihan Allah itu sangat yang terbaik, tetapi dia mengalihkan pandangannya tersebut. Itulah Lot. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara Abram dan Lot dari cerita ini, yaitu Abram sangat mengerti saat keadaan itu. Dia mengerti dengan cara berpikirnya bahwa ia tidak bisa apa-apa ketika pilihan yang dia tahu sebenarnya ini bukan miliknya, ini bukan pilihannya. Dan dia datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segala rencananya dia kepada Tuhan, dan Tuhan menempatkan dia di tanah Kanaan. Sedangkan Lot lalu daripada Tuhan. Lot ingin mengambil tanah dari cara pandangannya sendiri, daripada pandangan Allah sendiri yang sudah memutuskan bahwa Lot mempunyai tanah tersendiri, tapi Lot menyoroti pandangannya tersebut. Jadi dia tidak mau memilih pilihan dari Tuhan, tapi dia memilih dari cara pikirnya. Gitu ya adik-adik. Nah, kita ada singkat saja adik-adik di sini. Jadi kita dapat memaknai bahwa kita dalam setiap kehidupan kita itu seringkali lalu daripada Tuhan. Kita cuma tidak mendengarkan apa yang Roh Kudus bilang sama kita, adik-adik. Ketika kita pergi sekolah minggu, apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita untuk menjadi kewajiban bagi adik-adik sekalian untuk datang sekolah minggu ataupun mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan dengan baik, duduk tenang, mendengarkan bukan dari telinga kiri keluar dari telinga kanan, tetapi dia simpan. Dan Tuhan ingin adik-adik mulia ini tumbuh dalam tumbuhan rohani, bukan hanya jasmani tetapi rohani juga. Jadi berkembang dengan pengertian yang Tuhan kasih lewat Roh Kudus. Ya adik-adik, jadi serahkanlah kehidupan adik-adik ke tangan Tuhan. Jangan memutuskan sesuatu yang tidak Tuhan inginkan. Kalau kita tidak bisa memilih atau kita ragu-ragu dengan pilihan kita, adik-adik bisa berdoa. Contohnya ketika saat kita ulangan, kita udah harus persiapan. Sudah persiapan semua. Besok tinggal ulangan. Tetapi masih gugup. Nah, disitulah adik-adik berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan kasih. Mungkin bukan pada saat itu, tetapi nanti pada hari kemudian bisa Tuhan tahu kapan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Jadi serahkan segala kekhawatiran adik-adik kepada Tuhan dan jangan lalu daripada perintah-perintah Tuhan. Dengarkan apa isi hati adik-adik, dengarkan yang baik, jangan dengarkan yang jahat. Kita tahu adik-adik hari-hari ini semakin jahat, maka dari itu adik-adik jangan pernah lalu daripada Tuhan. Selalu baca Alkitab. Ada lagunya atau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi baca kitab suci, doa tiap hari, biar dapat pengertian dari Tuhan, dapat memutuskan segala kehidupan adik-adik ke depannya, dan adik-adik bisa mengerti apa arti dan makna dari kehidupan adik-adik. Nah, kebenaran firman Tuhan yang diajarkan pada kita pada saat ini, kiranya adik-adik dapat mendengarkannya, adik-adik dapat melakukannya dalam tiap-tiap hari, dan dengan apa yang kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga adik-adik dapat melakukannya di tiap-tiap hari. Kakak akan tanya nanti satu-satu, dan setiap kakak cerita di tiap hari minggu ini, kakak nanti kalau sudah ketemu pasti kakak tanya apa yang kalian dapat daripada kebenaran firman Tuhan. Ingat ya, jangan ingat cerita firman Tuhan, jangan lalu daripada Tuhan, tetapi minta pada Tuhan, karena pilihan Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan berdoa, kita akan merenungkan segala kehidupan kita masing-masing. Ketika kakak berdoa, adik-adik juga berdoa. Jangan hanya kakak saja yang berdoa ya.
Jadi tetapi dengarkan apa yang isi hati adik-adik mau bilang pada Tuhan. Adik-adik minta kepada Tuhan. Karena kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tutup kepala, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan kita benar-benar Tuhan mau pakai. Jadi kita harus sungguh-sungguh berdoa ketika saat kita sudah merenungkan kehidupan kita untuk bicara pada Tuhan. Pada adik kita lipat tangan, tutup matanya, tutup kepalanya, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami puji dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan. Pada minggu ini kami telah mendengarkan sebagian dari cerita kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 13 Tuhan. Kiranya apa yang menjadi suatu pelajaran bagi kami Tuhan, mendengarkan dari cerita Abraham dan Lot berpisah Tuhan, kami tahu begitu besar rencana Tuhan bagi kami. Ketika kami memutuskan bahwa pilihan Tuhanlah yang tepat bagi kami, kami tidak mau lalu daripada jalan Tuhan. Kami ingin selalu berada di jalan yang benar. Kami meminta pertolongan dari Tuhan ketika kami salah jalan. Kami sering lalu daripada Tuhan. Kami adalah manusia berdosa. Di hadapan Tuhan, kami tidak layak untuk berada di hadapan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang mempunyai kasih yang begitu besar bagi kami, sehingga pada saat kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, kami sampaikan segala isi hati kami Tuhan kepada Tuhan. Di situ Tuhan mendengarkan kami dengan sungguh kami berada di hadapan Tuhan. Kami ingin selalu hari kami begitu baik Tuhan. Tuhan mempunyai rencana di kehidupan kami. Kami serahkan semua itu Tuhan ke dalam tangan kami. Biarlah Tuhan pakai kami Tuhan sebagai anak-anak terang Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang jahat Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang baik. Kami ingin menjadi orang yang mendengarkan. Kami ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh taat akan setia dengan perintah-perintah Tuhan saja. Tuhan, kami minta pertolongan, kami minta pengasihan Tuhan. Kasihilah kami Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, kehidupan kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bangun tadi pagi Tuhan, kami merasakan bahwa mujizat masih terjadi dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan masih mempunyai rancangan kehidupan bagi kami. Nafas yang diberikan nanti masih mempunyai tujuan hidup dalam kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup menjadi pilihan bagi kami dan kami memilih untuk setia kepada Tuhan. Dan Tuhan, jangan biarkan anak-anak-Mu lalu daripada Tuhan. Mari Tuhan genggam tangan kami Tuhan, bimbing kami Tuhan menjadi anak-anak Kristus yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlupa kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, bapak, mama, kakak, adik, dimanapun mereka berada Tuhan, yang selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan yang datang daripada Tuhan. Biarlah mereka merasakan sesuatu yang daripada Tuhan, agar mereka sadar Tuhan bahwa kasih pengasihan Tuhan masih ada dalam kehidupan mereka. Mereka sadar Tuhan bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa campur tangan Tuhan yang selalu terjadi dan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Ampunilah mereka Tuhan ketika mereka berdosa, dan selainnya Tuhan Engkau membimbing mereka Tuhan, dekatkan mereka ketika mereka jauh Tuhan. Kami rindu kepada Tuhan untuk suatu keluarga yang harmonis Tuhan. Biar Tuhan selalu mendirikan keluarga kami ini Tuhan dengan keluarga yang damai Tuhan, tanpa ada pertikaian suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami juga terlupa berdoa buat persembahan kami Tuhan. Kami berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Inilah yang kami berikan Tuhan ke hadapan Tuhan. Kita tahu Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi harum bagi Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipakai Tuhan dalam tugas pelayanan terlebih khusus di sekolah minggu Moriah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hari-hari begitu jahat bagi kami.
tetapi kami mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa yang menopang hidup kami di hari-hari ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan segala kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana-rencana Tuhan yang sudah ada dari kami itu yang menjadi pilihan tepat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah Tuhan. Sertai kami di hari-hari ke depannya. Dan Tuhan selalu ada bagi kami di setiap sepanjang kehidupan kami, di setiap keluar masuknya kami di rumah kami, dimanapun kami melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa dan ungkapan syukur kami bawa harapanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa kepada Bapa yang bertata di dalam dunia surga. Amin. Mari adik-adik, kakak undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih untuk mengakhiri peribadatan kita di hari ini. Mari kita menyanyi Bapa terima kasih. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, sebagai anak-anak terang PKI Moria Tuhan. Kami telah mengikuti segala ibadah-Mu Tuhan, segala ibadah ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan kami akan kembali ke kita sudah perjalanan kami Tuhan, dan kiranya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera menyertai adik-adik Moria dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.